Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita hadis 686. Wa an Abi Sa'idin annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul khamsun man amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahlil jannah. Man aada maridan wa syahida janazatan wa shama yawman wa raha ila al-jumu'ah wa a'taqa raqabah. Rawahu Ibnu Hibban fi Sahih. Rasulullah SAW bersabda, ada 5. Siapa yang mengamalkan 5 ini dalam sebuah hari, di suatu hari, maka Allah akan catat ia termasuk penduduk surga. Apa itu 5 itu? Yang pertama, orang yang menjenguk orang sakit. Yang kedua, orang yang menyaksikan jenazah. Yang ketiga, yang berpuasa di hari itu. Yang keempat, pergi menuju sholat Jumu'ah. Dan yang kelima, memerdekakan hamba sahaya, budak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, hadis ini kata Syekh Albani rahimahullah sahih. Hadis ini menunjukkan keutamaan 5 amalan ini apabila berkumpul di hari Jumat. Yang pertama yaitu menjenguk orang sakit. Dan menjenguk orang sakit, Masya Allah, pahalanya agung. Karena orang yang menjenguk orang sakit, kata Rasulullah, salat alaihi sab'una alfa malak. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Wa kana fi khurfah min khurafil jannah. Dan ia berada di sebuah taman dari taman-taman buahnya surga. Yang kedua yaitu menyaksikan jenazah, di mana ia menyolatkan sampai dia menguburkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa orang yang menyolatkan jenazah sampai menguburkan, ya, dia akan pulang membawa 2 qirat. Dan 1 qiratnya sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, puasa. Cuma masalahnya, Pak, yang jadi permasalahan di sini, muskilnya adalah disebutkan setelah yang keempatnya berangkat ke hari Jumat. Berarti konsekuensinya apa, Pak? Puasa di hari Jumat. Sementara kan ada larangan dari Nabi SAW untuk mengkhususkan puasa di hari Jumat. Bagaimana ini, saudaraku seiman? Jawabnya, ya, bahwa bisa jadi yang dimaksud di sini bukan dikhususkan, seperti misalnya orang yang puasa Daud misalnya. Orang yang berpuasa Daud bertepatan di hari Jumat. Misalnya Rabu puasa, Kamis enggak puasa, Jumat, Sabtu enggak, ya Ahad puasa, demikian.
sehingga bertepatan di hari Jumat. Lalu di hari Jumat itu dia menjenguk orang sakit, dia juga menyaksikan jenazah, dia juga berpuasa di hari itu, pergi sholat Jumat, dan memerdekakan budak. Maka orang yang melakukan dalam sebuah hari 5 amal ini, Allah catat dia sebagai penduduk surga. Cuma di zaman sekarang Pak, yang kelimanya ini nggak bisa Pak. Memerdekakan budak. Di zaman Rasulullah ada budak. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, ataupun di zaman sekarang ada budak Pak? Ada. Kenapa? Karena perbudakan itu ketika ada peperangan antara negara Islam dengan negara kafir. Sekarang sudah tidak ada. Ya. Hadis 687. An Yazid bin Abi Maryam qala lahiqani Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' wa ana amshi ila al-jumu'ah faqala abshir فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه البخاري وعنده قال عباية أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. Dari Yazid bin Abi Maryam, ia berkata, Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' mengejar aku. Dan waktu itu aku sedang berjalan menuju sholat Jumat. Dia berkata, bergembiralah. Karena langkah kakimu ini termasuk di jalan Allah. Dan aku mendengar Abu Abs, yaitu sahabat Nabi SAW, berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram atas api neraka. Dari Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Dan Imam Bukhari meriwayatkan juga dengan lafaz Abayah berkata, Abu Abbas mendapati aku dan saat itu aku sedang pergi menuju Jumat. Maka ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah haramkan di atas api neraka. Dalam satu ayat yang lain, tidaklah dua kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini hadis menunjukkan Pak, bahwa berjalan kakinya kita menuju sholat Jumat itu termasuk fisabilillah. Termasuk apa? Fisabilillah. Dan orang yang berjalan kaki, lalu kemudian kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diharamkan dari api neraka. Subhanallah. Ini keutamaan yang agung bagi mereka yang berjalan kaki menuju sholat Jumat. Makanya Pak, yang lebih baik itu berjalan kaki Pak. Selama masih bisa jalan kaki aja. Motornya simpan aja di rumah. Tapi kalau jauh karena memang sulit untuk jalan kaki, silahkan, gak masalah. Tapi ingat, berjalan kaki jauh lebih besar pahalanya dibandingkan berkendara. Hadis berikutnya, wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ittasala yaumal jumu'ah wa massa min tibin in kana indah wa labisa min ahsani thiyabihi
thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid fayarka'u ma bada lah wa lam yu'dhi ahadan thumma ansata hatta yusalliya kana kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa rawatu Ahmad thiqat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi di hari Jumat dan memakai minyak wangi yang ia miliki dan memakai pakaian yang paling bagus, kemudian ia keluar menuju masjid, lalu ia sholat sesuai dengan yang tampak untuknya, dan ia tidak menyakiti siapapun, kemudian ia mendengarkan khutbah imam sampai sholat, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Sini akhi, ya keutamaan yang didapatkan bagi orang yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, Pak, mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya wajib tidak, Pak? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan mandi Jumat wajib. Ya, berdasarkan hadis ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Rawahul Bukhari. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Sehingga hadis itu dijadikan hujah oleh sebagian ulama bahwa itu menunjukkan mandi Jumat hukumnya apa? Wajib. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Pendapat jumhur. Berdasarkan hadis man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu di hari Jumat, bagus. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih baik. Hadis ini Tirmidzi namun diperselisihkan apakah hadis ini dhaif atau hasan. Syekh Albani lebih condong menghasankan hadis ini. Dan ini adalah dalil jumhur yang menunjukkan bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, Pak. Iya. Kecuali kalau dia badannya bau karena keringetan misalnya. Maka yang seperti ini harus mandi. Kenapa? Karena baunya itu bisa mengganggu orang. Dan mengganggu orang sholat tidak boleh. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang kedua apa? Memakai minyak wangi yang ia miliki. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Memakai baju yang paling bagus. Bukan yang paling baru, Pak. Yang paling bagus. Kemudian ia keluar menuju sholat Jumat. Sesampainya di masjid, dia sholat. Yang disebut dengan sholat intidhar. Sholat intidhar itu sholat menunggu imam naik mimbar. Ya. Berapa rakaat? Tidak terbatas, Pak. Sebanyak-banyaknya terus. Dan tidak menyakiti siapapun. Ya. Kemudian dia mendengarkan khutbahnya, Pak, imam sampai sholat. Nah, kalau dilakukan ini semua, itu menjadi kafarat, Pak. Dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hadis berikutnya sama juga. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yaktasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadzahinu min duhnihi wa yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lah thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rahul Bukhari wa Nasa'i. Tidaklah seseorang mandi di hari Jumat
dan bersuci dengan apa yang ia mampu, dan ia memakai minyak, ya, minyak rambut maksudnya, dan ia memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian ia keluar dan tidak memisahkan dua orang. Maksudnya tidak memisahkan dua orang apa, Pak? Dengan cara melangkahi kakinya, melangkahi mereka, Pak. Iya. Itu menunjukkan tidak boleh. Kalau itu menyakiti. Adapun kalau dengan cara yang tidak menyakiti, karena misalnya di depan ada tempat yang kosong, kita mau ke tempat yang kosong itu, maka pada waktu itu boleh. Iya. Kemudian dia sholat sesuai yang dituliskan kepadanya. Itu sunat intidhar yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ia diam ketika imam berkhutbah. Maka akan diampuni dosanya antara Jumat itu menuju Jumat berikutnya. Ya, dalam satu rakaat ditambah 3 hari. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di sini ada tambahan, Pak. Yaitu selain mandi, dia apa? Memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, ya. Itu semua dianjurkan, Pak. Sekarang ada pertanyaan, apakah disunahkan untuk gunting kuku di hari Jumat? Jawabnya tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menyebutkan disyariatkan gunting kuku ketika mau Jumatan. Iya. Gunting kuku itu dianjurkan kapan saja. Dan tidak boleh melebihi 40 hari. Iya. Hadis 690. Wa an Aus bin Aus al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghassala yawmal jumu'ah waqtasal wa bakkara wabtakar wa lam yarkab wa dana minal imam fastama' wa lam yalghu kana lahu bikulli khatwatin amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wal Hakim wa sahhahahu. Dari Aus bin Aus al-Thaqafi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala. Apa makna man ghassala di sini? Ya, ada 2 makna. Apa makna man ghassala? Ya. Sebagian ulama mengatakan man ghassala artinya mensetubuhi istrinya. Mensetubuhi apa? Istrinya. Dari kata ghassala yughassilu, membuat orang lain mandi. Ya. Sebagian lagi mengatakan maksud menggossala artinya gossala ra'sahu, mencuci kepalanya. Dan makna yang kedua ini yang paling kuat, Pak. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan tambahan man ghassala ra'sahu. Demikian dalam lafaz Abu Daud. Siapa yang mencuci apa? Kepalanya. Iya. Jadi bukan bersetubuh, bukan. Maka dari itu, ya, pendapat yang sahih tidak ada sunnahnya bersetubuh sebelum Jumatan, Pak. Karena mereka yang mengatakan katanya sudah bersetubuh sebelum Jumatan, dalilnya ini man ghassala. Dan ghassala ini ditafsirkan maksudnya itu bersetubuh dengan istrinya. Ya, namun itu pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat bahwa yang dimaksud dengan man ghassala itu adalah mencuci rambut. Kenapa? Karena adanya riwayat yang menjelaskan dalam riwayat Abu Dawud. Itu dengan lafaz man ghassala ra'sahu. Siapa yang mencuci apa? Rambutnya, saudaraku seiman. Adapun jima, ya, kapan dianjurkan? Ketika pengen,
Kalau udah pengen jima, nggak usah nungguin Jumat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Man ghassala, siapa yang mencuci kepalanya yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Waqtasala, dan dia mandi. Wa bakkara wa btakara, dan dia bersegera dan bergegas. Artinya segera pergi menuju sholat Jumat. Kan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan siapa yang berangkat di saat yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban dengan apa? Unta. Siapa yang berangkat di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang berangkat di saat yang ketiga, dengan apa? Kambing. Saat keempat dengan apa? Ayam. Saat kelima dengan apa? Telur. Pertanyaannya apa? Saat yang pertama jam berapa? Saat kedua, saat ketiga. Disebutkan dalam hadis, inna lil jumu'ah isnata asyarata yasah. Hari Jumat itu ada 12 saat. Berarti itu menunjukkan hari Jumat itu ada 12 jam. 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Misalnya, ya. Nah kalau misalnya disebutkan saat pertama itu, berarti mundur 5 jam. Kalau misalnya zuhur jam 12, mundur aja 5 jam. Saat pertama jam 7, saat kedua jam 8, saat ketiga jam 9, saat ketiga jam 10, saat yang keempat jam 10, saat kelima jam 11. Antum berangkat Jumatan jam berapa? Setengah 12, Ustaz. Setengah telur. Kita kan terkadang berangkat Jumatan jam 11 masih kosong, Pak. Ya. Jam 11 masih kosong masjid. Kita nggak merasa, wah saya dapat unta ini. Udah dapat telur. Subhanallah. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Iya. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau bisa kita segera berangkat untuk bisa mendapatkan keutamaan itu, Pak. Iya. Berangkat jam 7 ke masjid. Cuma masalahnya kita pergi ke masjid lagi dibersihin. Agak susah, ya. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Wa masya wa lam yarkab. Dan ia berjalan dan tidak berkendaraan. Lihat ya, dia berjalan, pergi sholat Jumatnya berjalan dan tidak berkendaraan. Berarti itu menunjukkan, Pak, sangat ditekankan kita jalan kaki menuju sholat Jumat itu. Jauh, 1 kilo. Antum tahu nggak, Syekh Utsaimin rumahnya dengan masjid 2 kilo, Mas. Tapi beliau jalan kaki. Ya sambil murojaah. Di zaman Rasulullah, dan hadisnya sudah pernah kita bacakan. Ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh. Di ujung Awali sana. Ujung Awali ke Masjid Nabawi itu bisa 7 kilo, Pak. Tapi tidak pernah sekalipun absen dari sholat berjamaah. Ketika dikatakan kepada sahabat ini, kenapa kamu tidak beli keledai, ya kendaraan, supaya di waktu siang sangat panas kamu bisa ya berjalan. Kata dia, tidak, aku ingin setiap langkah kakiku ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Insya Allah itu kebaikan, Pak. Iya. Selain olahraga, pahala juga, Masya Allah. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Wajana minal imam fastana. Dan ia mendekat ke imam. Mendekat ke mana? Ke imam. Artinya dia berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama.
Dan saf yang pertama ini menunjukkan Pak, saf yang pertama yang paling utama itu yang paling dekat ke imam. Ya, dibandingkan dengan saf pertama tapi jauh dari imam. Walaupun ya tetap sama-sama dapat keutamaan pahala saf pertama, tapi yang dekat dengan imam lebih besar pahalanya berdasarkan hadis ini, saudaraku seiman. Iya. Hanya jadi perselisihan para ulama itu gimana kalau saf pertama jauh, saf kedua dekat dengan imam. Mana yang lebih utama, saf kedua yang dekat dengan imam atau saf pertama tapi jauh dari imam? Sebagian mengatakan yang lebih dekat lebih besar pahalanya berdasarkan hadis ini. Sebagian mengatakan tidak. Ya, saf pertama tetap lebih utama berdasarkan keumuman hadis, sebaik-baik saf laki-laki yang paling pertama. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fastama. Lalu ia mendengarkan khutbahnya imam. Dan kebiasaan para sahabat, Pak, mereka itu kalau mendengarkan khutbah imam, mereka menghadapkan wajahnya ke imam, Pak. Ya, itu sunnah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mendengarkan khutbah Jumat itu menghadap ke imam. Kalau kita kan gimana? Lama-lama tidur, Pak. Ngorok lagi. Bahkan musibah. Kebanyakan di Jumatan tuh rata-rata pada tidur, Pak. Ya. Kata Islam, saudaraku seiman. Walam yalgu, dan tidak berbuat sia-sia. Ya. Berbuat sia-sia maksudnya apa? Dalam hadis lain disebutkan walam yamassa, ya, dan tidak memegang kerikil. Ya. Disebutkan dalam hadis yang pernah kita sebutkan pada hari kemarin. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yaman masal hasa faqad lagha, kata Rasulullah dalam hadis sebelumnya. Siapa yang main-mainin kerikil, maka ia telah melakukan sia-sia. Artinya dia nggak dapat pahala. Ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan begitu. Walam yalgu, dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Kana lahu bi kulli khutwah amalu sanah. Maka setiap langkah kakinya pahalanya sama dengan 1 tahun. 1 tahun apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha. Yaitu pahala puasa dan sholat selama setahun. Bayangkan. Ya. Syekh Albani berkata hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Demikian pula Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Ini akhi, bayangkan setiap langkahnya sama dengan amal puasa dan sholat sunnah setahun. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kira-kira setelah antum mendengarkan hadis ini, jalan kaki apa naik mobil, Pak? Ya, sebaiknya jalan kaki, Pak. Kalau masjidnya apalagi nggak terlalu jauh dari rumah antum. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya 692. Fumarwa bi'isnadis sahih ila Tawus qad. Kemudian ia meriwayatkan dengan bi'isnadihis sahih, dengan sanad yang sahih kepada Tawus. Ia berkata, qultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, za'amu anna Rasulullah SAW qala iktasilu yaumal jum'ah waghsilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa massu minat tib. Qala Ibnu Abbas, amma tib fala adri, ammal ghuslu fala'am. Tawus berkata kepada Ibnu Abbas,
orang-orang mengklaim katanya Rasulullah bersabda begini, mandilah di hari Jumat dan cucilah kepala-kepala kalian. Jika walaupun kalian tidak sedang junub, dan pakailah minyak wangi. Ibnu Abbas berkata, adapun minyak wangi saya tidak tahu. Adapun mandi, ya betul. Ya. Perkataan Ibnu Abbas saya tidak tahu itu Pak, bukan berarti tidak ada. Karena sudah disebutkan riwayat sebelumnya yang sudah kita bacakan, Rasulullah menganjurkan kita untuk memakai minyak wangi. Dan kaidah mengatakan apa? Al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada perawi yang mengatakan tidak ada. Ibnu Abbas mengatakan saya tidak tahu. Berarti beliau ya sedang menyatakan ketidaktahuannya. Sementara sahabat lain tahu ada. Itu menunjukkan disunahkan ya memakai minyak wangi Pak. Ketika mau pergi ya sholat Jumat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 693 juga sama. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi SAW bersabda, man ghassala waqtasal wadana wabtakar waqtaraba wastana kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanatin wasiyamuha. Siapa yang ghassala itu mencuci kepalanya dan mandi dan ia mendekat ke imam dan bergegas pergi sholat Jumat. Dan ia mendekat ke imam dan mendengarkan khutbah Jumat. Maka setiap langkah kakinya itu sama dengan sholat ya malam setahun dan puasa sunnah setahun. Allahu Akbar. Ya besar sekali pahalanya Pak ya. Makanya ini luar biasa keutamaan Jumat itu Pak. Hadis 694. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنقطة السوداء فقال ما هذه يا جبرائيل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. Al-Hadis. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, ditampakkan kepada Rasulullah SAW hari Jumat. Ditampakkan kepada Rasulullah SAW hari apa? Jumat. Di mana Jibril datang dengan membawanya di telapak tangannya bagaikan cermin putih. Artinya ditampakkan oleh malaikat Jibril hari Jumat kepada Rasulullah SAW bagaikan cermin putih. Dan di tengahnya ada titik hitam. Lalu Rasulullah bertanya, apa ini hai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini Jumat. Allah memperlihatkannya kepada kamu agar menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu setelahmu, artinya untuk umatmu setelahmu. Dan untuk kalian pada hari Jumat kebaikan. Kamu yang pertama, kemudian Yahudi berikutnya dan Nasrani berikutnya. Karena kan Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad. Iya. Dan di hari Jumat ada sebuah waktu
tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah, ya, meminta kebaikan kecuali Allah pasti berikan. Atau berlindung dari keburukan kecuali Allah akan lindungi ia dari yang lebih berat dari itu. Dan kami menyebut hari Jumat itu sebagai Yaumul Mazid, hari tambahan. Hari sini, akhi, ia menunjukkan akan keagungan dan keistimewaan hari Jumat. Sampai-sampai Allah memperlihatkan hari Jumat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itu, hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin itu hari Jumat. Maka dari itu hari Jumat itu hari istimewa. Tapi aneh apa ya? Kenapa ya dikesankan malam Jumat itu kayak serem gitu, Pak? Ya. Seakan-akan kalau malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, ya. Ya. Banyak jurik. Saya khawatir ini sebetulnya orang-orang yang tidak suka, Pak. Ingin dikesankan seakan-akan Jumat itu hari yang menyeramkan. Iya. Kalau masalah malam Jumat itu misalnya banyak setan keluar, bukan malam Jumat, Pak. Setiap maghrib Rasulullah mengabarkan itu waktu keluarnya setan. Ya. Kata Rasulullah, "Idza adbarul lail," apabila datang waktu malam, "Fakuffu sibyanakum." Tahan anak-anak kalian. Tutup pintu-pintu rumah kalian dan jendela rumah kalian dan bacakan bismillah. Fa inna sa'ah takhtariku fiha syayatin, kata Rasulullah. Karena itu waktu-waktu yang bergentayangan padanya setan. Jadi setiap maghrib bukan cuma khusus malam Jumat, Pak. Jadi jangan dikesankan hari Jumat itu hari yang menyeramkan. Naam, betul. Hari Jumat itu memang hari yang terjadi padanya hari kiamat. Semua makhluk ketakutan, Pak. Karena takut dengan hari Jumat. Maksudnya takutnya terjadi hari kiamat. Tapi Jumat yang mana kita tidak tahu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang jelas ini hari yang istimewa, hari yang agung. Dan para ulama mengatakan hari yang istimewa berarti amalan soleh di hari itu pun istimewa. Makanya para ulama, ya, di hari Jumat itu, Pak, mereka memperbanyak amal soleh. Apa amal soleh yang sangat dianjurkan di hari Jumat, Pak? Yang pertama, banyak sholawat. Rasulullah SAW, "Aktsiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah wa laylatal jumu'ah." Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Iya. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi atas pendapat kebanyakan ulama. Makanya pendapat hampir seluruh ulama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Astahibbuhu istihbaban syadidan." Aku menyunahkannya dengan sangat sekali untuk membaca surat Al-Kahfi. Iya. Yang ketiga, dianjurkan kita banyak sedekah di hari Jumat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim, beliau kalau mau pergi Jumatan, beliau sedekah dulu. Iya. Bukan artinya kita mengkhususkan sedekah di hari Jumat, tidak, Pak. Tapi ini berhubungan masalahnya waktu yang sangat mulia, agung. Makanya di zaman Rasulullah ada seorang wanita khusus masak di hari Jumat. Untuk siapa? Untuk orang yang Jumatan. Iya. Ada zaman sekarang tuh ada istilah Jumat berkah. Pertama, Pak, kata-kata Jumat berkah ini diingkari oleh Syekh Utsaimin. Nggak ada dalilnya. Iya. Tapi kalau maksudnya Jumat berkah artinya antum sedekah di hari Jumat. Ya, sedekah di hari Jumat bagus. Tapi jangan dikasih nama Jumat berkah. Karena tidak ada dalilnya. Iya. Kalau orang Saudi namanya
Jumu'ah Mubarak. Ya. Itu tidak ada dalilnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang paling dianjurkan banyak ibadah itu di pagi hari Jumatnya sampai Jumatan. Makanya kita disuruh pergi segera ke masjid untuk memperbanyak ibadah di masjid, saudaraku seiman. Baca Quran, sholat, dan yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya 695. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Wa fihi khuliqa Adam. Wa fihi dakhala al-jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang matahari. Iya, fadhal azan. Nah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.